Jika sejarah terus dibiarkan pincang, merdeka akan terus diteriakan. Ada satu pekerjaan rumah besar yang sering dihindari manusia modern, mengetik ulang sejarahnya sendiri. Bukan sekadar merapikan ejaan atau menambah catatan kaki, tetapi membongkar cara berpikir lama yang terlalu lama kita anggap wajar. Salah satu kejanggalan paling kentara adalah anggapan bahwa pusat peradaban Nusantara selalu berada di satu pulau, satu arah, satu poros kuasa. Narasi ini tidak lahir dari bukti yang utuh, melainkan dari kebiasaan lama memandang sejarah sebagai kisah pemenang, bukan sebagai jaringan relasi. Ambil satu contoh saja, yaitu ekspedisi Pamalayu. Dalam buku pelajaran, ia sering disederhanakan sebagai ekspedisi penaklukan. Jawa bergerak, Sumatera ditaklukkan. Cerita selesai. Tidak banyak pertanyaan diajukan, tidak banyak logika diuji, padahal kehadiran Arca Amogapasa di Dharmasraya justru membuka kemungkinan tafsir yang jauh berbeda. Dalam tradisi Buddhis Nusantara, Amogapasa bukan simbol penaklukan, melainkan lambang welas asih, perlindungan, dan ikatan spiritual. Ia hadir sebagai penanda hubungan, bukan penindasan. Aneh rasanya membayangkan sebuah kekuasaan menandai wilayah jajahannya dengan simbol kasih, lalu berabad-abad. Kemudian, kita mengajarkan kepada anak cucu bahwa itu adalah bukti dominasi militer. Lebih janggal lagi, tidak ada jejak kehancuran setelah apa yang disebut sebagai penaklukan itu. Tidak ada kisah perang besar, tidak ada pembantaian elit lokal, tidak ada penghapusan sistem kekuasaan Melayu, yang ada justru kesinambungan. Relasi ini lebih masuk akal dibaca sebagai diplomasi antar pusat peradaban, bukan hubungan antara penguasa dan daerah taklukan, namun sejarah nasional memilih jalan lain. Sejak lama, Pulau Jawa diposisikan sebagai subjek aktif, sementara wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku didorong ke posisi objek pasif. Pola ini berulang, konsisten, dan diwariskan lintas generasi. Bukan karena wilayah-wilayah itu tidak memiliki peradaban besar, melainkan karena sejarahnya tidak diberi ruang yang setara. Ini bukan kesalahan satu etnis atau satu daerah. Ini adalah kecacatan akademik dan politik, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ketika sejarah disusun sebagai alat pemersatu dalam situasi negara yang rapuh pada konteks zamannya, mungkin itu dianggap perlu. Namun, manusia hari ini membaca sejarah dengan cara berbeda, lebih kritis, lebih berani bertanya. Tak heran jika media sosial kini dipenuhi kemarahan, ejekan, dan pelabelan kasar antar wilayah. Semua itu bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah ekspresi dari luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai collective grievance dan relative deprivation, yaitu perasaan ketidakadilan kolektif yang terakumulasi karena pengakuan sejarah dan distribusi kuasa yang timpang. Jika luka ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika teriakan merdeka akan terus lahir dengan wajah berbeda, dengan bahasa berbeda, dengan konteks berbeda. Bukan karena bangsa ini tidak mencintai persatuan, melainkan karena persatuan terlalu lama dibangun di atas sejarah yang tidak pernah dikoreksi. Dominasi narasi peradaban akhirnya berkelindan dengan dominasi politik, selama pusat selalu berada di titik yang sama. Selama itu pula akan muncul keyakinan bahwa kepemimpinan nasional tidak pernah benar-benar mewakili seluruh wilayah. Mungkin sudah saatnya kita membayangkan Indonesia dengan wajah lain. Beberapa pusat, kepemimpinan yang berputar, dan relasi yang setara. Tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tanpa saling menindih. Salam dari penulis Wilwatikta.
dan Seri, Raja dan Sultan Nusantara. Seorang peneliti yang memilih menuliskan sejarah dalam bentuk novel fiksi berlandaskan sumber sebagai alternatif dari sejarah yang terlalu lama dirapikan demi kekuasaan. Bagi kamu yang ingin membaca Nusantara tanpa kacamata romantisasi dominasi, seri Wilwatikta telah sampai buku ke-9. Juga hadir seri Roger Raja dan Kesultanan Nusantara dari Sungai Sampit, Majapahit, Banjar, Bali, hingga Aceh. Bukan untuk mengganti sejarah, tetapi untuk membukanya kembali. Sejarah harus diperbaiki. Nusantara bukan satu pusat, melawan narasi tunggal. Sejarah untuk keadilan. Wilwatikta. Wilwatikta.